Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan hargai adalah teman-teman di 1073 Welado. Pada hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang menurut saya adalah penting selaku calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini. Begitu pula selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus di muka bumi ini sebagai rahmat bagi anak kita. Nah, pada kesempatan ini saya Rosdiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres 1073 Welado, Kecamatan Ajangale, akan memberikan atau akan berbagi kepada kita semua terkait pelajaran yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan. Yang mana pada hari ini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif, budaya positif. Ya, konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan dan segitiga restitusi. Nah, inilah yang menjadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi di sini adalah sesuatu yang membuat kita berpendapat bahwa apakah hal itu sesuai atau bagaimana. Contohnya ilusi guru dalam mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi. Ya, namun sebelumnya mungkin ada di antara teman atau bapak dan ibu mengetahui atau mempunyai wawasan tersendiri dari pengertian miskonsepsi. Nah, adakah di antara bapak dan ibu untuk memberikan sedikit komentar ataupun jawaban terkait pemahaman tentang miskonsepsi? Saya sedikit dulu. Artinya sebelum kita masuk lebih dalam. Jadi kan ini miskonsep, berasal kata dasarnya konsep, Konsep. pemahaman. Iya. Kalau mis itu berarti kurang, Kurang. jadi kita kurang pemahaman tentang dari Iya. kontrol. Apa itu kontrol? Mengontrol perilaku yang baik kepada karena ini saya lihat judulnya murid. Jadi yang saya tangkap dari layar ini karena biasanya kita kalau mengatakan miskonsep berarti dia kurang pemahaman gitu. Iya. Itu Bu. Iya, terima kasih, bagus sekali. Ya, semangat. Ya. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi yang telah diutarakan tadi teman kita, nanti kita kaitkan bagaimana dengan pembelajaran kita di dalam keseharian kita terhadap siswa dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berkelanjutan, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang sering kita lakukan setiap di dalam kelas. Ada yang menyanyi, ada yang bertepuk. Kenapa kita lakukan hal tersebut di depan kelas? Supaya tertanam pada diri anak kita agar bisa yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, ada kreatif, ada bernalar, ya, kemudian ada mandiri. Supaya hal tersebut kita tidak lupa, mari kita menyanyi bersama dulu tentang profil pelajar Pancasila. Ya, mulai 1, 2, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bu. Ya, selanjutnya mengubah paradigma. Ya, mengubah paradigma. Stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon realita. Kebutuhan kita sama. Nah, apakah kebutuhan kita itu sama? Bagaimana kebutuhannya Ibu Andi dengan kebutuhannya Bu Arni, apakah kebutuhan itu sama? Ya, mungkin ada yang sama dan ada yang tidak, tapi pada dasarnya adalah tidak sama. Ya, di sana teori kontrolnya adalah realita kebutuhan kita berbeda. Nah, ini adalah realita kebutuhan kita sama. Padahal pada hakikatnya sesuai dengan teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Ya. Selanjutnya, semua orang memiliki hal yang sama. Ya, semua orang memiliki hal yang sama. Nah, teori kontrolnya ada. Nah, apakah setiap orang itu mempunyai gambaran yang sama? Tentu tidak. Buktinya di sana di teori kontrolnya mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu adalah stimulus respon yang pada hakikatnya semua atau kita ini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi dunianya orang lain dengan dunia kita tentu berbeda. Ukuran kita memaknai atau memandang sesuatu itu adalah berbeda. Kenapa? Karena memang manusia itu adalah unik. Nah, begitu juga kepada siswa kita. Siswa itu unik. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita melihat sesuatu perilaku yang menurut kita buruk dan kita mengatakan itu adalah salah, akan tetapi bagi pelakunya pasti ada tujuannya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah teori kontrol. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang hanya sebagai motivasi, hanya sebagai pemberi saran. Yang bisa memberi kontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir di sini adalah model berpikir menang atau salah. Kalau di dalam kegiatan lomba umpamanya, kalau tidak menang pasti kalah. Nah, akan tetapi
teori kontrol di situ model berpikir menang. Kenapa? Ketika kita berpikir bahwa menang, kalau kita menang adalah kalau kita itu menang tentu merasa semangat. Tetapi ketika kita kalah mungkin kurang semangat. Sehingga teori kontrolnya adalah mindset kita harus ubah. Model berpikir kita harus menang. Artinya walaupun kita kalah dalam pertandingan, akan tetapi kita berprinsip bahwa kekalahan ini adalah kesuksesan saya yang tertunda. Sehingga pemikiran kita bisa memberi motivasi untuk bisa maju dan maju terus. Itu adalah teori kontrol. Bagaimana kita mengambil pemikiran untuk memotivasi diri agar tidak bernilai negatif. Ya. Selanjutnya disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Ketika disiplin itu ditanamkan kepada diri kita atau kepada anak didik kita, berarti itu adalah suatu pembelajaran. Kita belajar. Disiplin itu secara berangsur-angsur. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang yakini. Kenapa demikian? Karena nilai yang kita lakukan itu kita yakini bahwa ketika saya disiplin, umpamanya disiplin waktu, akan berguna pada diri saya. Contoh, ketika kita ke sekolah dengan semangat datang jauh-jauh sebelum waktu belajar, tentu hasil yang kita inginkan berbeda ketika kita datang terlambat. Ini adalah datanya dari diri kita yang kita sudah yakini ketika saya datang cepat, berarti saya akan mendapatkan kemampuan atau motivasi yang lebih baik. Ini adalah disiplin positif. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin positif ini berarti tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran terutama kepada peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Nah, yang biasa kita lakukan, terkadang kita menyuruh anak dan kita memberikan imbalan, menganggap bahwa supaya anak ini termotivasi, padahal sebenarnya kita membuka jalan anak kita supaya tidak disiplin positif. Nah, yang ini sering kita lakukan. Saya sendiri sering melakukan karena aku anggap bahwa hal itu terbaik, selalu memberikan hadiah. Contohnya kita suruh memberi sesuatu dan selebihnya kita kasih dengan alasan supaya mereka termotivasi. Akan sebenarnya kita ini membunuh tentang proses disiplin positif pada anak. Kenapa? Suatu saat ketika kita suruh lagi dia tunggu, pasti ada lebihnya. Saya melakukan itu, pasti saya ingin dipuji. Nah, berarti ini tidak ada keyakinan, keikhlasan di dalamnya. Yang seharusnya itu yang kita terapkan. Namun hal seperti itu tidak semudah membalikan tangan. Diri kita saja sendiri ketika kita melakukan sesuatu, ada hadiah yang diberikan kepada kita atau diberikan semangat minimalnya jempol, ya kita itu merasa bersyukur karena ini adalah juga kebutuhan. Ini adalah suatu kebutuhan yang ingin dipuji. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal atau secara menyeluruh dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya supaya dia itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bahwa saya melakukan itu, saya yakin melakukan itu supaya saya merasa bertanggung jawab dan mempunyai nilai tersendiri bagi seseorang bahwa hal saya lakukan itu adalah keinginan sendiri saya. Ya. Selanjutnya, ibu-ibu kita masuk ke nilai kebajikan.
Ya, nilai kebajikan ini disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya tidak membeda-bedakan antara agama atau sukunya atau rasnya dan sebagainya. Ini contoh ya, contoh. Contoh nilai kebajikan di sini di dalam profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini sebenarnya kita sudah hafal, anak-anak kita sudah hafal juga. Akan tetapi elemen ataupun makna yang tersirat di dalamnya itu sangat bermakna. Dan ini belum tentu kita bisa lakukan semuanya. Akan tetapi ketika kita memahami sedikit demi sedikit, otomatis akan tercipta pada diri kita sendiri. Profil pelajar Pancasila akan melahirkan toleransi rasa hormat. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kemudian beragama mulia dan seterusnya, tentu akan tumbuh rasa toleransi. Ya, rasa toleransi, rasa hormat. Kenapa? Karena kita berakhlak mulia. Integritas, kenapa? Karena kita berkebinekaan global. Mandiri, kenapa? Karena kita berkarakter. Kemudian kerjasama yang baik, karena di dalamnya ada gotong royong. Kemudian percaya diri dan mempunyai komitmen. Ada janji dalam diri kita bahwa untuk menjadi manusia yang berguna baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan profil Pancasila, maka kita tanamkan pada diri kita, kita janji pada diri kita, karena yang bisa mengontrol diri kita hanya kita sendiri, orang lain hanya sebagai motivasi dan memberi masukan. Kemudian life skill-nya atau keterampilan hidupnya tentu kita dapat dipercaya baik di masyarakat maupun dalam keluarga, maupun sesama teman. Kenapa? Karena kita merasa mempunyai rasa toleransi. Kita empati kepada perasaan. Buktinya saja hari ini, andaikan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada rasa empatinya kepada saya selaku CGP, ini tidak bisa terjadi. Karena adanya rasa empati, ada rasa kreatif, dan ada nilai rasa gotong royong di dalamnya, sehingga kegiatan ini dapat tercapai. Nah, itulah yang dikatakan keterampilan di dalam hidup. Karena pendidikan yang diberikan karena sekolah itu akan dapat dimengerti atau akan dilihat hasilnya setelah beberapa tahun kemudian. Apa yang kita tanam ini hari, ya, besar kemungkinan tidak menutup kemungkinan 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun baru dilihat hasilnya bahwa inilah yang ditanamkan di saat pembelajaran profil Pancasila. Tadi dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada bermacam-macam. Artinya tanpa terpenuhi berarti kebutuhan dasar kita ini pincang, maksudnya ada yang kurang pada diri kita. Karena tidak mungkin kita bisa hidup tanpa ada dari luar, karena kita dilahirkan adalah makhluk sosial. Contohnya, apakah kita bisa hidup kalau kita tidak makan? Ya. Selain itu, kira-kira apa yang kita butuhkan sebagai dasar manusia? Pakaian, tempat tinggal, kesehatan, ya, kesehatan, keamanan, ya. Jadi ternyata banyak kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Contohnya, kita mengajar karena ada kebutuhan dasar yang kita miliki. Yang pertama, kita mau diakui sebagai guru, dan yang terpenting kita ini butuh hidup. Ada kebutuhan dasar.
Di samping itu, kebutuhan dasar manusia ini adalah berbeda-beda cara menghasilkan dan cara memprosesnya. Di sini kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ya. Kebutuhan dasar manusia di sini, yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti tadi yang diutarakan teman kita Bu Arni, untuk bertahan hidup perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, adalah keamanan dan kesehatan. Yang ini sering kita inginkan dan kita tahu sampai di situ. Padahal sebenarnya ada kebutuhan dasar yang kita tidak dapatkan. Maka tetapi kita juga tidak tahu bahwa kebutuhan seperti itu adalah memang kebutuhan dasar manusia. Contoh, kasih sayang dan rasa terima. Ya, ini sebenarnya kebutuhan. Coba bagaimana perasaan kita kalau tidak ada tempat pengaduan, kita tidak pernah merasa disayang, di sekolah tidak ada kenyamanan, di rumah tidak ada kenyamanan. Padahal tujuan kita datang ke sekolah adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar anak kita, orang tua dan sebagainya. Sampai di sana tidak ada kasih sayang dan kita tidak diterima. Nah sebenarnya ini adalah kebutuhan kita. Ya kita butuh. Ketika kita tidak dapatkan kasih sayang dan rasa diterima, serasa ada suatu kepincangan. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi seperti ini adalah berbagi. Ya, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, berarti ada rasa kasih sayang yang tertanam di dalam sekolah kita di 1073 daerah. Tepuk tangan dulu. Ya, semoga ini akan tetap tertanam pada diri kita sampai kapanpun. Karena apapun yang kita lakukan sekecil apapun akan bernilai ibadah ketika niat kita adalah baik. Dan inilah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu sudah ada 2. Selanjutnya penguasaan. Ya, kadang ada orang berpikir bahwa dalam suatu jabatan atau di dalam suatu tingkatan itu hanya sebagai skenario kehidupan. Padahal itu adalah kebutuhan. Ya, memang kita perlu diberikan kekuasaan karena kita mempunyai harga diri yang kita miliki dan memang pantas untuk menduduki suatu kekuasaan itu. Kenapa tidak? Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ini dasar artinya pokok. Harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, dan dianggap yang terbaik. Kenapa? Karena memang kita bisa mengontrol diri saya bahwa dari sekian teman saya, dari sekian orang di sana, saya pantas. Ini adalah kebutuhan dasar kita, pengakuan yang ada pada diri kita. Kita sekolah tinggi-tinggi juga karena kita ingin pengakuan, ada ijazah, ya pantas. Karena ini adalah kebutuhan dasar kita. Menjadi pemimpin atau memimpin, ya pantas. Karena ini adalah kebutuhan dasar. Kalau tidak ada pemimpin, siapa yang dipimpin? Kemudian berprestasi, diakui dan didengarkan. Kita ini mempunyai kebutuhan dasar manusia didengarkan. Ya, jadi ketika kita didengarkan orang lain, berarti orang lain itu adalah mempunyai rasa empati, kasih sayang terhadap kita. Akan tetapi, ketika kita memperlakukan orang lain tidak seperti itu, belum tentu diperlakukan pada diri kita. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai rasa, ada rasa empati, ada rasa kasih sayang yang harus diterima pada diri kita, dan ini adalah sebagai karakter pada diri kita. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Iya, kita bebas, kita ingin bebas. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Begitu juga siswa kita ingin bebas, tetapi bebas dari segi apa dulu? Ya kita bebas artinya mandiri berkreasi. Mandiri berkreasi, tak bebas mandiri berkreasi. Jadi di dalam pembelajaran kita berikan kepada anak kita, kepada siswa kita kebebasan berkreasi. Umpamanya menggambar, biarkanlah mereka menggambar sesuai dengan hatinya. Ya, biarkanlah dia berkreasi sesuai dengan hatinya. Kenapa? Anak itu adalah unik dan tidak mempunyai kesamaan. Kemudian mandiri di sini memiliki pilihan mencoba hal baru.
Ya, dalam hal mencoba hal-hal yang baru seperti mandiri adalah biarkanlah berkreasi ya. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, kebebasan. Contohnya di dalam suatu pekerjaan, terkadang ada orang melakukan 3 atau 2 pekerjaan sekaligus. Ini adalah kemandiriannya. Dia mampu mengendalikan dirinya. Ya, biarkanlah dia berkreasi. Tidak boleh atau tidak usah kita halangi. Bisa melakukan ini, biasa melakukan ini adalah ada kelebihan. Ya, kita sebagai guru tidak bisa memvonis bahwa itu salah. Nah, kenapa melakukan ini dan ini dan ini, padahal tugas yang diberikan hanya ini. Biarkanlah mereka berkreasi. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dan gali kepada orang. Lebih-lebih kita guru. Semua guru punya potensi. Semua guru itu punya keunikan. Kesenangan seseorang itu adalah ukuran, ya. Kesenangan, senang bermain, ada juga senang humor, ada juga yang antusiasme tertawa. Ketika dia tertawa, dia merasa senang. Biarkanlah. Ada orang ketika dia belajar, dia merasa senang, ya silahkan, itu adalah kesenangan. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika terpenuhi semua, alhamdulillah. Tapi itulah namanya manusia. Mungkin yang satunya terpenuhi tentang bertahan hidup, akan tetapi tidak mendapatkan kasih sayang. Ada juga orang mendapatkan kasih sayang dan rasa terima, tetapi bertahan hidupnya. Mungkin makanannya tidak mencukupi, adalah gimana, atau gimana dan lain sebagainya. Ataukah dia merasa terbelenggu, atau ada perusahaannya atau jabatan tidak ada, atau tidak ada kuliah. Itulah namanya manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi untuk memotivasi perilaku manusia itu kembali kepada diri kita sendiri. Yang mana di sini ada 2 motivasi perilaku manusia. Itu yang tadi saya jelaskan. Ada yang dari dalam diri kita sendiri, dan ada yang dari luar. Yang dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Ya, ketika motivasi ini terjadi pada diri, berarti itu adalah motivasi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia sendiri yang memotivasi dirinya. Dia sendiri yang memotivasi dirinya. Maka itulah namanya motivasi intrinsik. Nah, kemudian ada motivasi ekstrinsik, artinya dari luar. Contohnya, saya berdiri di sini karena ada motivasi. Motivasi yang pertama yang saya dapatkan adalah motivasi dari luar, dari teman, karena telah menjadi CGP dan berhasil dan sudah mendapat pengakuan, maka saya mau seperti itu. Motivasi dari luar itu saya gali dan saya tarik pada diri saya sebagai motivasi intrinsik. Akhirnya saya bisa berdiri di sini. Itu adalah motivasi. Dan yang terpenting ini adalah bagaimana kita bisa berteman kepada orang yang bisa memberikan motivasi pada diri kita sendiri. Jangan berteman kepada orang yang tidak memberikan motivasi. Artinya hindari, cari trik sendiri. Minimalnya kita yang memberikan motivasi kepada mereka. Ya. Kemudian di sini hasilnya untuk mendapatkan imbalan. Contohnya ada motivasi di luar, tetapi motivasi orang yang memberikan kepada kita mungkin saja karena ingin digaji atau ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Ya, tergantung bagaimana kita bisa memilih teman atau tempat untuk menjadikan motivasi dalam perjalanan hidup kita. Nah, selanjutnya di sini ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Maksudnya, ketika kita melaksanakan tindakan pada siswa kita di dalam proses pembelajaran, terkadang kita tidak sadari bahwa yang saya lakukan itu adalah hukuman. Yang saya lakukan itu sebenarnya adalah konsekuensi. Yang saya lakukan adalah restitusi. Nah, di sini yang sering kita lakukan hukum. Contohnya, kalau tidak lakukan ini, nah, ibu akan menghukum itu. Sebenarnya ini tidak ada lagi di masa sekarang yang seperti itu. Kenapa? Karena guru sekarang ini sudah bisa membedakan yang mana termasuk hukuman, yang mana konsekuensi, dan mana restitusi. Nah, di sini hukuman tidak terencana tiba-tiba. Contoh di dalam pembelajaran. Tanpa bisa sadari, umpamanya kelas 1, ada yang bawa air minum, langsung
tumpah. Nah, ketika tumpah, mungkin saja si guru mengatakan bahwa humus. Kemudian ada kata-kata yang tidak seharusnya, berarti itu kan berbentuk hukuman. Ya, bersifat satu arah. Biasa juga kita lakukan di sini, dan mudah-mudahan untuk terakhir itu lagi kita lakukan. Contohnya, ketika anak-anak tidak bisa mengerjakan PR, lupa atau bagaimana, kita berikan tugas, diulangi 10 kali, sekarang juga. Yang dulu mungkin saja ada, tapi saya rasa kalau kita sekarang ini, hal itu jarang-jarang terjadi. Kenapa? Karena pemahaman kita dengan adanya dari pembelajaran di PMIMM, walaupun sebenarnya sejatinya niat kita bukan untuk menghukum, adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Nah, jadi di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan ya. Contohnya ketika air itu jatuh, anak-anak tidak tahu apa nanti akan terjadi. Apakah guru saya marah? Apakah yang punya tempat duduk marah? Jadi itu merupakan suatu hukuman ketika kita melakukan tindakan di kegiatan itu terkait dengan tumpahnya itu air. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi adalah terencana. Memang ada kesepakatan. Ketika melakukan hal ini, maka ini berarti ini ada konsekuensi. Ada hal yang di belakangnya setelah kegiatan, berarti konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan, ada peraturan yang mengikat. Ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun ada aturan, tapi mungkin saja murid kita merasa nyaman karena diketahui. Nah, ini adalah konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini adalah bagus. Contohnya, setelah dia menumpahkan air, kita mengatakan bahwa, air yang kita tumpah itu bagaimana bagusnya? Palingan anak mengatakan, dilap. Kenapa dilap? Supaya begini, dengan alasan yang bisa diterima, sehingga anak-anak tidak merasa bahwa ini tidak baik, karena dia tidak sengaja. Ya, bisa saja kita mengatakan, hati-hati. Kemudian kan ada aturan, ada kesepakatan, jangan memasukkan air minum di dalam kelas, supaya anak-anak ini tidak merasa dirinya dikecilkan. Kalau dikecilkan berarti dia merasa bahwa saya tidak diterima, besok saya tidak mau ke sekolah. Kenapa ini tidak nyaman? Yang ini yang perlu kita ingat di saat dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Sebenarnya ini kita sudah berada di posisi manajer, dan terkadang kita di teman, dan tanpa kita sadari terkadang juga kita bisa membuat anak-anak merasa bersalah. Dan kadang juga kita sebagai pemantau dan kemudian penghukum. Seperti tadi ada penghukum, ini adalah posisi guru, posisi kontrol. Ya, ini kasusnya siswa tidak memakai atribut. Anggaplah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, ketika kita mengatakan, topimu di mana? Anak mengatakan, topi saya tidak ada, atau alasan tersendiri. Kemudian kita berikan hukuman atau tindakan hormat pada bendera selama 1 jam, tapi merasa kalau di sekolah kita tidak pernah ada hal tersebut. Ini adalah suatu contoh. Bisa saja umpamanya kita pungut sampah sekian, tapi kan tujuan kita berbeda. Ini adalah penghukum namanya. Jadi posisi kontrol kita berada di posisi penghukum, menghukum anak. Ya. Padahal ada niat kita yang bagus, tetapi anak menganggap dirinya dihukum. Jadi nanti cara penyampaiannya berbeda dan tetap melakukan hal tersebut. Karena kalau anak hormat pada bendera selama 1 jam, apa efeknya buat kita? Seandainya kita suruh pungut sampah, ya sah-sah saja. Bahasanya saja kita stay supaya tidak merasa terhukum. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi si anak ini dia merasa bersalah. Kalian kita tanya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu
kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, saya sudah tanyakan, nak, minggu depan pakai seragam, pakai topi, pakai ini di saat upacara, sekarang berapa? Jadi ini anak-anak merasa dirinya bersalah. Dan saya yakin hari Senin depan dia sudah memakai. Karena dia merasa saya ini bersalah. Saya ini tidak disuka sama ibu guruku karena saya tidak melakukan. Nah ini ketika tertanam pada diri anak ini adalah merasa bersalah, maka seumur hidupnya dia selalu mengingat bahwa ketika saya tidak aturan berarti itu adalah salah. Ya, ini adalah posisi kontrol guru yang kedua. Ya, yang sering saya dengar di sini adalah teman, contohnya gurunya kelas 6, saya sering dengar, ayo dong ikuti aturan sekolah dengan santainya, pasti anak-anak gembira. Ayo dong kita rame-rame bersih-bersih bagaimana? Ya, ayo guru, ada yang mau sapu, ada yang di sana, ayo Jadi ini sebenarnya kita sudah masuk di posisi teman, ya, akan tetapi tidak selamanya kita harus melakukan posisi itu. Sesuailah dengan tempatnya. Ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali saja kita sambung. Nah, itu sering kita lakukan kan? Nah, berarti kita ini sudah termasuk teman bagi mereka. Mereka itu sudah menerima kita sebagai gurunya dan sebagai temannya. Jadi di dalam komunikasi pasti mereka tidak canggung lagi, sehingga apa yang kita sudah rumuskan dalam pembelajaran akan mudah tercapai. Nah, ini juga sebagai pemantau. Biasa dengar kata-kata pemantau kan? Nah, seperti saat pemilihan kepala desa ada pemantau, ya, pemilihan presiden ada pemantau. Ciri-cirinya ketika orang itu adalah mempunyai sikap kontrol gurunya adalah pemantau, banyak pertanyaan. Ada satu pertanyaannya, muncul lagi pertanyaannya, ada lagi, muncul lagi, sama aja dengan polisi. Mana SIM-nya? Ini, sudah ada SIM. Kenapa begini lampu motormu? Begini. Mana inimu? Jadi dia itu ada pertanyaan dan pertanyaan dan pertanyaan. Ketika ada guru seperti itu, ada beberapa macam pertanyaan diberikan kepada anak di saat ada permasalahan, berarti dia memakai posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Nah, dan terakhir adalah manajer atau pemimpin. Ya. Di sini dengan kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau dia memakai posisi kontrol selaku manajer, maka dia mengatakan bahwa apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Ya, biasa kita setelah upacara, kita panggil siswa kita dan mengatakan, apakah kau tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu nak? Nah, anak-anak merasa, oh kesalahanku tadi tidak memakai topi. Dan cara saya agar tidak merasa bersalah, minggu depan, hari Senin depan saya akan memakai topi. Jadi ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan yang sering kita lakukan adalah manajer, dan posisi tadi adalah posisi teman. Ya, ini yang sering terjadi di sekolah kita. Alhamdulillah pemahaman kita tentang itu, mungkin faktor ini karena adanya rasa kekeluargaan yang pada diri kita, dan anak kita itu kita anggap adalah anak kita juga. Nah, ini adalah contoh. Ya, ada posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ya, kalau ketika kita mengucapkan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa lagi yang kita terapkan itu? Ya, posisi kontrol bersalah. Ya, pasti anak-anak merasa bersalah. Ya, itu ketika kita mengucapkan kata-kata itu. Kecewa lah, kita sedih, maka dah magi, usul lagi mapak, nah itu mapak, ini adalah posisi kontrol seorang guru. Ya, tetapi posisi kontrol guru itu kita bisa terapkan sesuai dengan sikon atau kondisi. Namun yang paling bagus tadi itu adalah posisi kontrol sebagai teman, sebagai manajer.
ya. Itu yang dua itu bagus dan itu yang sering kita terapkan. Nah, ini lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Wih, sakitnya kita punya perasaan ketika kita ditanya seperti itu. Nah, ya ini seolah-olah kita memantau anak-anak bahwa tidak pernah benar, tidak pernah melakukannya di kelas itu begini, tidak ada lagi ini, sudah ini lagi. Ya, iya, dia memantau terus. Ya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Lembutnya, ya belajar. Ini yang biasa kita dengar. Saya sendiri biasa dengar dari teman kita. Apalagi rencana setelah kita lakukan ini. Nah, setelah melakukan ini apalagi kita akan lakukan minggu depan. Nah, ini adalah posisi kontrol manajer ya atau pemimpin ya. Ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Biasa gitu teman. Iya, dia teman. Ayo lakukan, kita sama-sama ya. Ayo ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, seolah-olah ini ada hukuman. Nah, ada hukuman ya. Ya. Tapi ada memang anak-anak mau dikasih begitu baru berubah. Tapi ada proses yang kita harus lakukan. Ketika kita sudah lembut selembut mungkin, kemudian dia tidak mengindahkan berarti gas sedikit lah. Sepanjang tidak menyalahi aturan. Karena ini posisi kontrol memang kita diberikan ada lima pilihan. Namun yang terbaik kita pilih tentang manajer. Karena kenapa? Karena kita guru itu adalah pemimpin pembelajaran. Dan memang pada dasarnya ini adalah pemimpin. Minimalnya kita bisa memimpin diri kita sendiri. Ya. Nah, untuk menciptakan budaya-budaya positif terutama dalam lingkungan sekolah atau dalam kelas, maka lahirlah keyakinan kelas. Seperti yang saya tempel di sana ada keyakinan kelas. Yang dulunya biasa kita katakan kesepakatan kelas ya. Kadang kata tertib kelas. Nah sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, maka kita ubah paradigma kita menjadi keyakinan kelas. Tentu ada alasannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi tentu ada nilai-nilai yang mau diterapkan di situ sesuai dengan profil Pancasila. Nah, kalau di sini apakah kira-kira ada teman kita yang bisa memberikan sedikit gambaran apa kira-kira perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sebenarnya bagus semua, tetapi seiring dengan adanya profil Pancasila, maka baiknya kita menggunakan keyakinan kelas. Ya. Ada yang bisa memberikan gambaran? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, singkat saja Ibu, menurut saya kalau misalnya keyakinan kelas ini kita kesepakati bersama antara guru dan siswa, jadi ada kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas ini seolah-olah bahwa hanya guru yang membuat peraturan begitu, jadi anak-anak tinggal mengikuti apa yang sudah ditentukan atau dibuat peraturan itu oleh guru. Iya. Bagus jawabannya. Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Jangan ada pendapat. Ya semua orang mempunyai kebebasan dan berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Padahal kalau peraturan ya bagus, memang ada peraturan, lalu lintas saja ada peraturan. Kenapa kita disarankan untuk menggunakan kata keyakinan kelas? Bagaimana, Ibu Marwa? Ya, jadi Karena betul peraturan berarti ya. ada pelanggaran. Ya, ada Kalau pelanggaran ya. berarti akan nanti Ya. melahirkan penghukum. Nah, sementara kita harus hindari itu. Iya. Hukuman. Ya. Jadi dilahirkan keyakinan. Ya, betul. Mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Gitu. Oke, terima kasih semuanya adalah pendapatnya betul dan saya juga sependapat ketika ada
ada pelanggaran. Ketika ada surga, ada neraka. Nah, untuk menciptakan sesuatu peraturan, mungkin saja hanya guru yang buat. Mungkin saja guru sepakat ataupun bersama dengan siswanya. Nah, tetapi ketika keyakinan, kita yakin pada diri kita, ketika kita melakukan itu, tidak ada sanksi, tidak ada hukuman, karena kesadaran kita sendiri. Jadi kita ubah menjadi keyakinan keras. Nah, di dalam keyakinan keras itu ada beberapa kata yang tidak boleh dimasukkan. Contohnya, kata dilarang. Kenapa? Ketika ada kata dilarang, berarti itu tadi ada aturan, ada larangan, berarti contoh dilarang buang sampah, anak-anak masakan. Kalau saya buang sampah, apa sih hubungannya? Sehingga tercipta itu tadi posisi kontrol. Ya. Nah, selanjutnya, inilah untuk menciptakan keyakinan kelas, ada pembentukan keyakinan kelas. Ya, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dan menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan di sekolah. Sebagai warga kelas, contohnya datang tepat waktu. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Nah, di sini untuk melakukan penyelesaian masalah terhadap anak didik kita, maka ada langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi di situ gambar segitiga restitusi. Jadi ada mengerucut. Dan di sini yang pertama di bawah adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita menstabilkan identitas. Nah, kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau kita langsung menanyakan keyakinan, gimana? Anak-anak ada permasalahannya, apakah berkalahan hilang sebenarnya? Siapa yang salah? Ini Bu, siapa yang benar ini? Berarti kita langsung ke menanyakan keyakinan. Nah, ikuti dulu alurnya. Stabilkan dulu identitas. Mungkin jangan baca, jagonya ini begini, masa menangis faktor itu kamu jago. Setelah merasa dirinya happy dan tidak ada beban, baik yang merasa bersalah atau tidak, kita masuk ke validasi tindakan. Sebenarnya apa tugas caranya? Bagaimana tadi bisa menulis? Bercerita. Itu berarti kita validasi tindakan. Yang ini yang benar, ini yang ini. Baru kita terapkan keyakinan. Kalau kita mengambil kesalahan di dalam ini, apa keuntungan apa? Untung kita tidak bilang, padahal tidak. Karena begini ya, kita kalau kita menganggap temannya merasa untung atau tidak, itu apa itu? Menjatuhkan kemaluan ini. Stabilkan, kemudian validasi, yakinkan. Dihubungkan dengan keyakinan yang telah kita buat. Ini namanya segitiga restitusi. Jadi suatu proses dialog yang dilakukan atau dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Murid akan bertanggung jawab bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Jadi tanpa ditanya bahwa saya yang salah karena telah dilakukan tadi validasi. Ya, dia sendiri yang menentukan. Kalau begitu, bagaimana Mina apa yang dilakukan? Ya. Itulah dalam proses segitiga restitusi dalam permasalahan. Ini materi identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi biasa dilakukan. Biasa tumpah kursi bawah, saya biasa lakukan seperti itu. Tetapi, itulah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah. Tetapi ibu ingin mencari solusi permasalahannya. Kamu berhak merasa begitu, ketika kita mengucapkan kata-kata yang ada di warna pink dalam menyelesaikan masalah, berarti kita sudah menstabilkan identitas. Ya,
stabilkan identitas. Inilah kata-kata yang sebaiknya kita ucapkan. Berbuat salah itu wajar. Nah, iya, tidak pernah ada manusia yang masalah. terus ibu juga nggak mau berapa yang salah, siapa yang salah, memang cari kebenarannya. Kemudian kamu juga berhak merasa bersalah. Kenapa? Karena mempertahankan itu adalah suatu hal. Jadi biarkanlah kita ini namanya stabilkan identitas, stabilkan permasalahannya. Jadi selanjutnya yang kedua, tentukan mana validasi tindakan yang salah dari hasil pertanyaan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu pusing ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu. Seandainya kau pukul kepalanya atau bagaimana itu mungkin lebih parah. Untung saja kau tidak melakukan itu. Jadi anak-anak merasa bahwa melakukan seperti ini. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu kan? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dengan sendirinya anak-anak akan membongkar semua apa yang dilakukan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, sehingga kau lakukan itu? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Kita mau jadi apa kalau sering-sering kita begini sama teman kita? Itu berarti kita menanyakan keyakinan. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah-langkah di dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh penerapan restitusi, segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas 1. Demikianlah pemaparan materi saya pada hari ini. Namun sebelumnya saya buka sesi pertanyaan atau tanya jawab dengan kita semua. Diskusi 2 arah atau 3 arah tidak jadi masalah. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya atau ada yang menambahkan atau sudah memahami? Ya, sudah memahami. Ya, silahkan. Seperti Bu Marwa kan di sana ada siswanya yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, kira-kira posisi kontrol Bu Marwa di dalam menyelesaikan masalah itu seperti apa? Ya, apakah sebagai teman? Karena kuliah dalam proses pembelajarannya itu bagus, tidak ada masalah. Padahal dia mempunyai kebutuhan khusus. Jadi mungkin ada trik atau ada cara-caranya Bu Marwa untuk dalam melaksanakan pembelajarannya. Sebagai teman atau sebagai media, ya silakan deh. Ya baik, sedikit dari saya. Kebetulan di kelas saya itu di kelas 3 ada satu siswa saya yang mengalami berkebutuhan khusus yang berbeda dengan teman-temannya. Setiap selesai pekerjaannya pasti selalu bertanya sama ibu guru, "Ibu, sudah pekerjaan saya ibu, bagaimana ini bu? Kenapa ini bu? Kenapa ini?" Jadi itu termasuk siswa saya yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang saya lakukan itu sebagai gurunya, yaitu sebagai teman atau manajer. Ya, sebagai teman. Ya, sebagai teman, supaya siswa saya merasa nyaman, saya dianggap sebagai temannya sendiri. Begitu. Ketika kita memakai posisi kontrol sebagai manajer, kira-kira yang kita lakukan, itu tentu sebagai peranan kita selaku guru ya. Ya, selaku guru memberikan pelayanan yang terbaik. Contohnya ada tetangganya itu yang disuruh untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Nah, berarti itu adalah posisi yang tepat, yaitu posisi guru dan posisi kontrol. Nah, inilah diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bernilai ibadah kepada kita semua, dan pada intinya bahwa kita harus senantiasa meyakinkan diri kita
dan membudayakan positif dimanapun kita berada, agar hidup kita bisa diterima kepada semua orang, diberikan pengakuan terhadap orang bahwa kita adalah guru ya, sebagai penerus harapan bangsa, sebagai guru yang bisa melanjutkan cita-cita luhur pahlawan kita Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.